Oke, kembali lagi bersama saya Bro Pepeo alias Rifanabe. Di sini saya bersama Bro Aik. Gimana Bro Aik? Iya, Kabarnya? alhamdulillah baik Bro Pepe. Waduh, ini aku lagi ada di mana nih sekarang ini ya? Sekarang kita lagi ada di tempat saya ini. Lagi bikin podcast. Ini sebenarnya ini podcast pertama saya. Heeh. Ya, Wah, saya jadi aku orang spesial ya? Iya betul, Wah, tamu keren. spesial karena tamunya ini YouTuber. Udih. YouTuber Purbalingga. Ini Bukan, bukan kaleng-kaleng ini. Aduh, bukan Pak, sorry Pak. Boleh diperkenalkan diri dulu Mas Aik atau Oke. Bro Aik. Thank you Bro Pepe udah mau ngundang aku di sini ya. Ini betul. spesial banget karena podcast pertama ini ya Bos. Jadi perkenalkan nama saya Muhammad Faik Haidar ya. Ya. Kalau di YouTube itu Aik Haidar gitu. Itu jangan lupa di subscribe ya. Ya, di subrek Channelnya ya. subscribe. Di subrek gitu ya kan. Subrek channelnya Bro Aik. Terus aku asalnya dari Purbalingga sih. Mm. Purbalingga aja, kita sama-sama perwira ya kan. Ya. Cuma aku lebih agak ke dalam gitu. Di Bro. desa. Di desa di pelosok, Bob. Boleh tuh. Di desa bukannya dingin ya, Bro? Dingin ya, dingin sih. Cuma banyak suara yang mengganggu gitu. Itu contohnya suara seperti Suara apa? jangkrik. Oh no lah ya, paham lah. Ini yang belum tahu ini Bro Aik ini temen SD ku, Mm-mm. temen MI. MI, bro. Kita itu dulu di MI Sambas Purbalingga. Kalau Yoi. kalian pengen tahu ya, pasti kalian pada gak percaya kan kalau saya itu MI Sambas dulu. Aduh, angkatan berapa ya kita ya? Kita itu lulus tahun 2010, berarti 2010. masuk 2004 ya. Masih 2000. baru-barunya ya waktu itu. Iya, Masih- 2004 kalau nggak salah sih kita masuk. Kegiatannya Bro Aik nih di bulan puasa ngapain aja nih kalau boleh tahu? Aduh, kalau aku sih di bulan puasa ini kan apa ya? Lagi pengen fokus ke YouTube sih, Oh, ke YouTube. Bro Pepeo. Jadi aku lagi konsep, lagi jalanin konsep bikin konten podcast pon. Podcast pon tahu belum? Kalau nggak salah itu Bro Aik kemarin bikin podcast pun sama cewek ya? Oh iya, Iya, benar. saya sudah lihat tuh di channelnya Bro Aik gitu. Jadi aku bikin podcast pon sekarang, lagi fokus ke situ. Sama kayak gini, Bro Pepeo. Podcast pon tapi lebih kayak ke kita via telepon. Oh, gitu. Terus yang kedua ya selang-seling sih. Jadi karena berhubung aku belum dimonet gitu. Boleh diceritain aja nggak apa-apa. nggak apa-apa. Jadi aku lagi ngejar ini, Bro. Lagi ngejar apa namanya jam tayang. Oh, jam tayang. Jadi pengen challenge dirinya aku sendiri itu untuk aku upload setiap hari selama bulan Ramadan. Itu kesibukannya sih. Itu kalau boleh tahu itu bikin konten satu hari bisa berapa konten tuh? Dalam Aduh. satu hari itu Iya sih. paling banyak deh, paling sedikit dulu, paling sedikit. Paling sedikit kalau sehari ya sehari satu konten sih. Oh, satu konten. Itu- Itu setiap hari bikin. Iya. Oh, setiap hari. Tapi kemarin ini aku lagi bikin satu hari 3 konten, Bro. Ih, banyak kali ya. Ya makanya aku bisa di sini, Bro. Mantap. Jadi memang aku kayak nyetok dulu gitu. Mm. Nyetok konten sehari bikin 3, jadi biar sekali upload tuh enak, tinggal upload doang, edit, upload. Soalnya kan ya biar nggak keteteran aja sih, gitu. Ini kan kalian belum pada tahu ya, kalau Bro Aik ini YouTuber, dia ngeditnya itu pakai HP, bukan pakai laptop ataupun PC. Itu pakai HP tapi hasilnya bagus dan sangat-sangat detail gitu loh. Saya pun nggak bisa kalau pakai HP ngedit seperti itu, nggak bisa. Bisa dijelaskan Bro Aik ini gimana awalnya dari awal bikin YouTube dulu deh, sebelum ngedit bikin YouTube dulu awalnya itu gimana? Oke. Ya kita sharing aja di sini ya. Ya. Sharing santuy gitu ya. Aku juga belum berani mengejas diriku tuh seorang YouTuber, Mas, gitu. Jadi Iya sih. karena apa ya? Kalau menurutku sendiri, ini perspektifku, seorang YouTuber itu orang yang apa namanya? Membuat konten di YouTube tapi dia udah digaji sama YouTube. Itu kalau menurutku sendiri ya. Itu tapi kalau aku sendiri sih belum lah ya, masih proses gitu ya. Iya. Terus kalau awal nge-YouTube dulu memang apa ya? Iseng-iseng sih, Bro. Iseng-iseng. Iseng. Jadi kayak Iseng-iseng terus jadi ketagihan gitu apa gimana? iya. Jadi awalnya memang aku kan kuliah di jurusan komunikasi ya. Di salah satu perguruan tinggi YIN. Aku yang ambil jurusan komunikasi. Jadi waktu itu memang
niat awal pengen bener-bener apa ya, aku pengen ilmunya aku di prodi itu terpakai gitu loh. Nah, aku kan belajar komunikasi, belajar TV, belajar radio, biar ben jadi YouTube itu biar jadi kayak wadahnya aku untuk mencurahkan Isi hati. ini karya Oh, karya. gitu. Jadi awalnya gitu, tapi sejak awal juga aku salah langkah sih ya. Maksudnya ya Salah langkahnya itu gimana? salah langkahnya jadi aku waktu itu memang awam banget mengenal YouTube. Jadi ketika aku mulai terjun ke YouTube, aku nggak tahu yang namanya bikin thumbnail yang bagus, cara lighting, terus audio, kamera, terus segala macam itu masih awam banget gitu. Jadi terus tentang ngatur kontennya yang bener-bener aku fokusin tuh waktu itu amburadul. Masih absurd ya? Absurd banget bener-bener. Ternyata ketika aku belajar tuh ya otodidak lah ya. Aku lihat di kontennya yang bahas tentang YouTube itu, ternyata YouTube itu segini banget gitu loh. Detail banget ternyata. Iya. Gitu. Terus kan ada di YouTube tuh ada peraturan-peraturan kan. Hak cipta segala macam itu masih awam banget lah. Itu pernah nggak Bro Aik bikin konten kena hak cipta dari YouTube? Itu pernah nggak? Bukan pernah lagi ya bro, PPU ya. Apa ya? Aku kan waktu sering berjalannya waktu udah mulai fokusin konten ya. Konten apa yang mau tak bikin gitu kan. Ternyata aku pengen bikin konten reaction. Karena aku suka ini bro PPU suka nontonin Tiki Pix. Oh iya tahu. Dia kan YouTuber yang reaction kayak video-video lucu atau video-video viral gitulah ya. Pemersatu bangsa. Betul. Itulah ya. Ya aku mulai pengen bangun kayak reaction gitu. Akhirnya ternyata reaction itu kan apapun video yang kita reaction itu kan nggak murni video kita kan. Iya betul. Ya kan? Kita ambil di YouTube atau di Instagram. Ya itu paling hak ciptanya resikonya kayak gitu. Sering banget kena hak cipta ya. Sampai aku udah bikin banyak video, akhirnya aku hapusin. Oh gitu. Jadi itu kena hak cipta itu dihapus dari YouTube atau Bro Aik-nya sendiri yang hapus? Awalnya itu gimana? Awalnya tuh aku hapusin sendiri sih. Hapusin sendiri. Jadi kayak aduh, ini kayaknya resiko banget buat ini kan, buat channelnya aku kan. Buat monetisasi, akhirnya aku hapus aja lah gitulah. Aku bikin yang baru gitu. Berarti emang udah ada peringatan ya dari YouTube? Iya sih. Udah dapat email ya? Email. YouTube ya? Sering banget tuh konten Anda mencakup hak cipta. Aduh, wis. Ngeri itu. Bisa gak dapat duit itu? Aduh. Ya itu kan dari kontennya. Sekarang dari cara ngeditnya Bro Aik ini. Ini gimana nih bisa lewat HP sampai bagus dan detail seperti YouTuber yang lain tuh gimana ini bisa dijelasin kan? Enggak, ya masih belajar juga sih ya bro PPU. Jadi kayak aku ngedit memang seadanya dulu. Jadi ya pengen lah ya kayak teman-teman yang lain gitu lihat editor tuh ngeditnya pakai laptop. Tapi kan aku melihat gitu. Budget lah ya. Iya, tahu. Jadi selama ini memang pakai HP, teman-teman. Pakai HP, pakai aplikasinya KineMaster. KineMaster apa KineMaster sih? KineMaster dibacanya KineMaster. KineMaster, oke. KineMaster. Itu pakai yang biasa atau yang mode? Yang mode. Oh, yang mode. Yang buat kalian yang belum tahu ini Bro Aik videonya itu ngeditnya pakai KineMaster yang mode. Jadi bebas watermark ya. Bebas watermark dan juga banyak efek transisi atau apalah segala macamnya itu. Bener banget. Fiturnya juga udah kebuka semua sih, udah banyak banget. Gitu. Itu biasanya kalau video itu kan Bro Aik kan pernah bikin social eksperimen kan itu kan? Iya. Social eksperimen iya benar. Itu awalnya idenya itu gimana? Bisa diceritain? Kok bisa bikin konten social eksperimen? Apa ya? Kalau social eksperimen sih lebih kayak aku berani aku tuh orangnya tuh suka tantangan gitu. Jadi kayak yang langsung terjun kan, biasanya langsung terjun ke sosial gitu lah. Aku pengen tahu gitu kayak reaksi orang-orang gitu. Jadi waktu itu ya masih awal-awal tuh masih daerah kampus lah. Aku bikin social eksperimen kayak hanya sekedar
nanyain orang yang belum kenal, nanyain apa gitu kan. Sampai akhirnya aku pernah bikin sosial eksperimen minta lauk, minta garam, minta kecap ke tukang-tukang. Itu gimana reactionnya itu? Aduh ya Allah. Ya gimana ya, awalnya bener-bener kalau kalian mau ngerasain yang konten yang bener-bener no settingan, kalian pasti bakal ngerasain bener-bener apa ya, banyak orang baik di luar sana gitu loh. Yang aku dapat kayak gitu selama sosial eksperimen. Itu selama sosial eksperimen itu pernah nggak ada yang gagal gitu? Ada nggak? Banyak ya. Kegagalan itu malah banyak banget. Kayak ketika kita udah bikin konten, terus kita udah izin ya. Misalnya aku mau tanya ke mahasiswa tentang apa gitu. Kita udah izin, dianya sepakat, kita bikin konten. Pas udah jadi, pas aku lagi ngedit, tiba-tiba korbannya ini itu minta untuk videonya nggak diupload. Oh, Itu kadang-kadang kayak gitu. Itu yang sampai sakit banget lah caranya lah ya, maksudnya ngedown lah. Itu kalau boleh tahu kontennya tentang apa itu? Sampai orang itu minta katanya suruh jangan diupload gitu kan? Iya sih. Kontennya sih agak sebenarnya sih konten edukatif. Jadi aku kayak nanya pertanyaan yang vulgar. Cuma Ya. kan tujuannya itu nggak vulgar loh. Paham Iya, kan? paham. Bisa dicontohin biar ini yang nonton tuh tahu loh maksud dari Bro Aik. Contohnya ya, aku nanya ke kamu ya. Contohnya Iya. yang kemarin Jadi aku contohin nih. Masa contohinnya ke cowok. bikin. Geli ya. Geli ya tuh. Gini. Nah, aku kan bikin konten ini nggak tahu namanya konten apa sih ya. Aku kasih pertanyaan gitu, kayak pertanyaan biasa ke mbak-mbak gitu, ke cewek kayak gini. Biasanya main sama pacar apa sama temen nih? Ini buat saya ya. Ya, Ya, ini coba saya ya. Ceweknya Ya. misalnya jawab gitu kan. Main sama pacar atau sama teman? Sama pacar. Sama pacar. Sebelum dimasukin ke lubang, pakai pelicin atau langsung aja? Langsung aja dong. Nah, gitu kan udah mulai ini ya. Iya. Terus siapa yang mulai duluan, kamu atau dia? Oh, saya dong. Saya. Contoh. Supaya makin enak sambil dengerin lagu atau ngobrol. Dengerin lagu sih biar suasananya itu apa ya? Enjoy gitu. Enjoy, ya. betul. Terus lah ini yang agak vulgar. Lebih enak main yang panjang atau yang pendek? Yang panjang atau yang pendek? Yang panjang dong pastinya. Suka yang panjang-panjang ya. Iya dong, durasinya. Terus biasanya kalau main bisa sampai berapa ronde? Nah, berapa ya? 5 ronde kali ya. 5 ronde ini. minum jamu dulu nih. Nah, gitu teman-teman ya. Terus aku kan mereka udah pikirannya udah kemana-mana Pasti ya. pikirannya negatif tuh, Iya, pasti itu. Pasti ya. Lagi cewek kan. Dan akhirnya mereka belum tahu kalau di pertanyaan akhir aku baru ngasih pertanyaan kayak, dari semua pertanyaan yang aku tanya tadi, tahu nggak aktivitas apa yang kamu pikirkan? Kayak gitu. Oh gitu. Berarti sebenarnya itu pertanyaan itu bukan tertuju ke hal yang negatif ya. Sebenarnya itu buat apa ya namanya? Buat ngetes pikiran kita. Pikirannya kita itu banyak yang negatif atau yang positif. Itu yang pertanyaan tadi itu sebenarnya aktivitas apa itu, Bro? Kira-kira apa dulu, tebak? Apa ya? Kan tadi main sama siapa gitu kan. Saya pikirannya negatif jadi ini yang bikin pikirannya negatif jadi mikirnya ya kesana-sana. Apa ini, Bro? Ini aktivitas main biliar. Oh, main biliar. Gitu loh. Ternyata. Jadi banyak yang cewek pikiran-pikirannya tuh ya gitu kesana. Ternyata main biliar. Iya. Aku kira apa gitu loh. Dikira apa nih, Bro? Dikiranya ya tahu sendirilah. Iyalah. Yang ronde-ronde gitu ya. Bangke ya. Itu. Kalau itu kan konten tentang sosial eksperimen ya. Sosial eksperimen. Terus ada konten lagi katanya ini Bro Aik bikin konten tentang prank, guys. Oh iya, itu lumayan bagus sih viewersnya. Itu prank apa itu? Bisa dijelasin? Iya. Pokoknya kalau konten-konten yang menuju ke langsung ke sosial itu memang berat ya. Apalagi no settingan. Aku benar-benar no settingan kalau setiap konten itu kayak sosial eksperimen terus prank itu aku usahain no settingan. Jadi waktu itu memang pernah nyoba bikin prank
prank salto di depan orang nggak dikenal. Oh gitu. Jadi sampai itu tuh persiapannya ya Allah itu ya ragu banget coba. Ragu. Mental malunya itu benar-benar harus. Itu bisa gagal nggak kalau semisal salto gitu? Bisa. Itu bisa kalau kita salah sedikit itu, kepala bisa benjol. Gitu. Ini Bro Aik ini emang apa sih dulu bisa salto gitu? Emang dia belajar bela diri atau apa kan? Awalnya bisa salto itu gimana? Kalau awal bisa salto, ya aku ikut ini sih silat ya. Oh silat. Ikut silat waktu di sekolah dulu ikut silat. Terus ya belajar dikit lah gitu. Akhirnya bisa gitu. Bisa terus dipraktekin ke konten gitu kan. Lumayan lah. Lumayan ya, bisa dapat duit lah ya kontennya. Ya. Bisa dapat malu ya. Dapat malu ya. Tapi reaksinya orang-orang itu waktu di prank gimana? Ada yang kaget atau ada yang ilfil atau gimana kan? Pasti kan tiap orang kan beda-beda apa ya? Beda-beda inilah. Pendapat ya, beda pikiran. Iya. Kalau pemikirannya mereka sih mungkin kayak ini orang apaan sih gitu kan. Ih gaji banget cuy kayak gitu. Iya pasti gitu. Cuma ada yang ilfil pasti ada. Cuma kan ketika aku bikin yang kayak gitu, aku langsung kabur loh bro. Langsung kaburnya gimana? Kan biasanya kan kalau konten kreator itu kan abis ngeprank dia langsung datengin terus minta maaf. Oh bilang prank gitu ya? Aku enggak. Oh berarti langsung habis salto langsung kabur gitu? Cuekin karena malu cuy. Astaga. Parah banget tuh ya. Parah. Itu sebenarnya kalau yang di prank itu ini orang ngapain? Gaje banget gitu kan. Iya. Ini kontennya Bro Aik ini bagus-bagus. Kalian bisa lihat langsung di YouTube-nya. Namanya channelnya Bro Aik ya. Ini ada social eksperimen, ada prank, terus ada apa lagi Bro Aik? Ada social eksperimen, prank, challenge, aku sering challenge. Challenge terus reaction. Sama terakhir kandah bisnis. Kandah bisnis tuh boleh itu kandah bisnis. Ini rencananya aku juga kayaknya next time mau kandah bisnis sama Mas Boy TPW ini ya. Siap. Karena aku pengen menyerap ilmunya gitu ya. Saya ini masih kaleng-kaleng, masih ya. belajar. Masih belajar ya. Jadi saya ini jangan saya bertanya ke Bro Aik. Ini kan saya lagi bertanya ke Bro Aik. Bro Aik ini subscribernya udah berapa nih di YouTube ini. kalau boleh tahu? Subscriber sih saat ini masih ya udah lumayan 100 juta subscribernya. Wah, ini ngalahin PewDiePie, tahu kan PewDiePie tahu enggak? YouTuber nomor 1 dunia itu loh. Kalah sama dia katanya 100 juta. T-series itulah ya. Berapa ini Bro Aik nih? Enggak 100 juta ya. Jadi kalau subscriber sampai saat ini masih terakhir aku lihat alhamdulillah 1.600. Udah lumayan ya. Hampir 1.700. Itu udah bisa dimonetize belum? Sebenarnya sih bisa. Kalau untuk sekarang kan udah peraturan udah beda ya, Bro. Per-PPW ya. Iya, betul. Sekarang udah ada peraturannya 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang. Tapi kalau untuk aku sendiri 1.000 subscribernya udah tembus alhamdulillah. Tinggal yang ini nih Bro PPW. Jam tayangnya yang berat banget ya Allah. Itu jam tayangnya berapa jam ya? Kalau biar bisa dimonetize gitu. Kalau biar dimonetize itu 4.000. Oh 4.000 jam, lumayan ya. Lumayan, itu berat banget itu ya Allah. Itu paling enggak satu konten itu viewersnya harus berapa itu Bro? 100.000 udah cukup. 100.000 view lah ya. Itu ya Allah. 100.000 view, berat juga. Berat banget ya. Apalagi buat YouTuber pemula kayak kita ini. Kita bukan, maksudnya kita apa sih ya gitu ya? Iya. Artis bukan gitu. Sebenarnya sih kalau saya bikin video-video gitu sih sebenarnya buat iseng-iseng sih, buat ngibur diri sendiri bener. Sih. Tujuannya kan buat ngibur diri sendiri. Benar banget. Nah, siapa tahu orang lain suka gitu. Betul. Kan. Jadi siapa tahu. Tujuannya saya bikin video sih seperti itu. Benar. Kan macam-macam sih ya. Banyak yang tujuannya ngonten itu biar maksudnya biar viral. Ya, ada yang viral, terus ada yang dapat duit juga kan banyak sih YouTuber itu. Tapi kalau aku sendiri sih Bro PPW
Aku ngonten alhamdulillah hampir 2 tahun. Udah 2 tahun ternyata. Hampir ya. Soalnya pertama kali bener-bener pengen serius di YouTube itu 2019. Oh 2000. Awal banget Januari. Itu mulai aku pengen bikin konten lah YouTube. Itu berarti pertama bikin channel YouTube juga atau sebelumnya? Kalau channel YouTube-nya, Bro, itu 2018. Oh 2018. Iya. Tapi bikin kontennya 2019. 19. Gitu. Itu. Ya, lumayan lah. Enggak nyampe-nyampe ya gitu. Aku kira ini Bro Aik udah 1600 ya? 1600. 1600 subscriber nih, aku kira dia udah dapat duit. Ya, ternyata itu. belum dimonetes karena ada satu syarat yang belum terpenuhi. Benar banget. Mungkin kalau kayak di luaran sana yang benar-benar mikir YouTube, bikin YouTube cuma buat uang itu, kalau maksudnya kalau nggak kuat bisa down, ya kan? Soalnya yang benar-benar susah ya, sulit lah. Ya karena bikin konten tuh nggak semudah yang kita pikirkan. Bener. Kan kita harus punya ide, terus persiapan yang matang juga buat Bener bikin banget. konten itu. Mau bikin konten tentang apa kan harus dipersiapkan gitu loh. Belum kita ngedit sendiri. Nah itu terutama ngeditnya itu. Kalau saya bikin konten ngeditnya di laptop, Nah, bisa saya bisa. bikin ngedit laptop. Cuma yang bikin masalah itu laptop saya laptop tua, jadi rendernya lama Bro Aik. Itu yang bikin saya malas bikin YouTube itu seperti Iya, itu. bener. Gitu. Ada kendala lah pokok intinya ya, Iya, banyak banget betul, lah. betul sekali. Jadi kebanyakan orang mungkin ini ya Bro, mandang wah gaji YouTuber atau Halilintar gajinya miliaran. Gajinya kalau boleh tahu itu kalau YouTuber papan atas itu gajinya berapa Bro Aik kan pasti tahu nih. Nah, Sebenarnya sih gampang sih Bro PPO kalau mau lihat itu ya. itu gimana itu? Itu kita kalau mau lihat itu bisa lihat di websitenya Social Blade. Oh, Social Blade. Di situ kayak mereka menyimpan data-data konten kreator, semua konten kreator. Kita kalau kemarin aku lihat, aku ngecek yang kecil dulu aja ya. Ya, yang kecil boleh. YouTuber lokal aja Purbalingga, kemarin aku ngecek gamer dia. Oh, ada ternyata Ada. YouTuber Purbalingga. Purbalingga banyak banget loh. Baru tahu saya ini. Itu siapa itu? Bisa jelasin? Mungkin teman-teman penonton ada yang tahu sebagian ya. Namanya Mas Alpin Putra. Nama channelnya. Channelnya Alvin Putra. Nah, Alpin Putra. Aku kan kemarin Alvin. bikin kontennya dia juga, intip gajinya idih. Itu berpepeh gajinya itu sebulan untuk Alpin Putra sendiri ya. Iya. Dengan subscriber 300.000 per bulan dia bisa dapetin uang 60 juta sampai 180 jutaan. Buset. Gamer 60 juta itu satu bulan. 1 bulan. Dari itu estimasi ya. Oh, estimasi. Itu paling rendah. Dari 61 sampai 181 juta. Buset, besar kali ya. Wow ya. Oh, saya juga pengen tuh sebenarnya itu. Cuma 1 bulan doang loh, sebulan kita bikin video tok ya. Bisa Video dapat ya. segitu ya. Paling 1 minggu cuma berapa? Perkiraan bikin video itu? Iya, seminggu 3 kali. 3 video lah ya. Cukup lah ya. Cukup. 3 video 1 minggu. 3 dikali 4 itu 12 video dalam 1 bulan bisa dapetin minimal 60 juta. Itu pun baru YouTuber lokal guys. Gitu. Gamers lagi Gamers. ya. Main game tok lagi ya. Main game talk tuh. Main game dibayar. Aku main game gak dibayar. Malah bayar ke yang punya game. Malah ngetok naik kuota ya. Naik kuota, beli ini itulah UC dan lain-lain. Itu berarti gaji YouTuber itu besar ya. Besar. Padahal itu yang lokal aja 60 juta ya udah ngalahin ibaratnya pejabat-pejabat Ya, Indonesia. ya itu benar setuju banget. Itu aja baru lokal Purbalingga, belum kayak Atta Halilintar, terus kayak benar. Ricis, Deddy Kobuser dan lain-lain kan. Banyak gitu. Jadi jangan kaget kalau memang mereka mobilnya berjejer, Lambo. Iya memang segitu gajinya memang. Lumayan. Kalau Bro Aik nih pasti kan punya apa namanya? Punya ekspektasi kan. pengen dapat duit dari YouTube kan pasti kan. Iyalah. Tapi untuk saat ini belum bisa. Tapi nggak apa-apa Bro Aik. Bro Aik itu harus semangat terus ya. Siap, semangat. Karena
apa namanya, hasil itu tidak mengkhianati proses. Idi siap bro Jadi Pepeo. teruslah berkarya, karena kalau menurut saya itu YouTube tuh sebenarnya bukan masalah video viral atau enggak, tapi bermanfaat untuk orang lain gitu loh. Setuju. Sebenarnya itu kalau menurut saya sih seperti itu. Aku sepakat banget sih bro Pepeo. Setuju banget karena apa ya? Kebanyakan kalau aku sendiri kayak bikin konten gitu kan, bener-bener aku itu YouTube itu sebagai wadah. Kalau kita pengen memang dapat uang dari YouTube, mungkin itu kalau aku bisa bilang bonus lah ya. Oh, bonus. Istilahnya kita berproses, kita apa namanya, berjuang bikin konten segala macam yang bermanfaat atau yang menghibur gitu kan. Iya. Kita dimonetisasi, kita dapat gaji, ya itu bonus kita gitu. Ya enggak sih? Ya Kalau betul sih. kalau menurutku gitu. Yang penting dari konten itu bermanfaat lah ya. Bener. Positif terutama, jangan yang negatif, Nah, yang positif. Itu sih. Ya saya doakan buat Bro Aik semoga Amin. kontennya dan YouTube-nya berjalan dengan lancar, kontennya tambah menarik, Amin, tambah ya viewers, Allah, terutama amin. buat jam tayang ya, buat monetis ini. Siap. Ya cukup sekian video podcast dari saya Bro Pepeo. Siap. Karena sekarang sudah sore ya, sudah jam berapa ini sekarang ini? Jam 15, jam 5 ya. Jam 5 ternyata, bentar lagi mau buka puasa. Iya, jam 5. Kita akhiri dulu. Terima kasih Bro Aik atas kehadirannya di tempat saya. Oke, terima kasih juga Bro Pepeo. Terima kasih untuk ilmu yang sudah Bro Aik dapat nih dari per-YouTubean duniawi. Iya, iya. Per-YouTubean pemula ya. YouTubean pemula. Semoga bermanfaat. Ya, yang suka dan yang nggak suka wajib like, komen, dan subscribe. Oke. Untuk video selanjutnya bisa kalian request ya di kolom komentar, request mau podcast apa, temanya apa, langsung aja. Oke, aku tambah dikit ya. Ya boleh. Jadi jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channelnya. Ini nama channelnya Rievan AB. Rievan AB ya teman-teman ya. Betul. Next aku bakal undang ya di podcast aku ya. Siap, boleh. Oke, kita sharing-sharing juga nih karena ini adalah sosok entrepreneur yang panutan banget ya. Saya lu. Nanti tunggu di channelnya aku juga, ada Bro Pepeo ya. Oke. Kenapa dipanggil Bro? Ya nanti kita bahas di sana ya. Oke, ya, siap. Jangan di sini. Oke, siap. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe di channel Rievan AB dan di channel Bro Aik di subscribe juga. Iya, Tonton makasih. videonya banyak yang bermanfaat kok. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.